caranya kita bisa mencapai sebuah tujuan, apapun itu tujuannya. Mau itu tujuan 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun lagi, atau 10 tahun lagi. Sedangkan yang paling penting itu sebenarnya fondasinya dulu. Bangunan supaya bisa tinggi, fondasinya harus kuat. Tapi kenapa sih bisa kebanyakan orang itu nggak berhasil mencapai itu? Kita mau jadi pengusaha, kita mau jadi karyawan, kita mau jadi YouTuber, mau jadi vlogger, semua ada caranya masing-masing, dan saya yakin semua cara itu bisa membawa kita ke kesuksesan. Tujuan kita itu tadi, kalau nggak menggairahkan, saya udah berani jamin 99% pasti gagal untuk dicapai. Jadi maksudnya menggairahkan itu gimana sih? Anggaplah kita pernah naksir sama seseorang. Terus suatu hari udah kenalan, ternyata kita bisa tuh jalan sama dia, ngedate sama dia malam itu. Waduh, kita rasanya gimana? Seneng banget kan pasti kan? Deg-degan, kita berbunga-bunga, kita seneng banget. Terus malamnya kita janjian, waduh, tentu dong kita beli hadiah. Kita siapin hadiah paling bagus. Kita pakai baju yang paling bagus, paling mahal. Terus ketika kita mau berangkat, ternyata hujan deras. Pertanyaan saya, tetap berangkat nggak? Pasti tetap berangkat lah. Namanya ini juga orang yang naksir banget ya, akhirnya bisa jalan sama dia. Kita tetap berangkat. Misalnya kita bawa motor deh, ya udah deh pakai jas hujan deh, kita naik motor. Terus di depan jalan banyak yang ditutup, banyak yang banjir. Cari jalan lain nggak kita? Cari kan? Kita muter-muter sampai bisa sampai ke tempat itu. Kenapa sih? Karena tujuannya orang itu di otak kita itu sangat menggairahkan. Kalau misalnya kita bisa membayangkan nih, misalnya kita seneng banget deh, misalnya sama mobil deh, pengen beli mobil, misalnya lah, atau si RV lah, banyak orang kan seneng si RV kan. Misalnya tuh, seneng kan? Sampai bener-bener kita itu kalau lagi ngebayangin impian kita bisa ngerasain kita pegang setirnya, kita tahu warnanya apa, kita ngebayangin kita turun dari mobil itu rasanya gimana. Tiap hari itu yang kita tanamkan, maka itu menjadi impian yang cukup menggairahkan. Kalau saya kehidupan ini nggak dapat itu Honda CR-V, saya nyesel. Saya lebih baik ngulang kehidupan lagi untuk bisa ngendarain itu Honda CR-V sebagai milik saya. Impian harus kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu nggak berhasil jadi CEO, mati pun tak tenang. Intinya kasarnya gitu sebenarnya. Kalau pengen jadi CEO. Makanya tadi saya sempat bertanya-tanya lagi kan, pentingnya apa? Mau jadi CEO itu kenapa penting? Kamu pengen usaha, pentingnya buat apa? Beli rumah itu pentingnya buat apa? Kita harus temuin itunya dulu. Jadikan satu itu sebagai ujung dari kehidupan kita. Impian kita itu di ujung. Ujung-ujungnya itu harus itu yang tercapai. Jadi apapun yang kita lakukan, mengerucutnya ke satu hal. Nah ini yang dinamakan dengan impian. Untuk bisa mencapai sebuah impian, sebuah keinginan, harus mempunyai rasa tidak nyaman di baliknya. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang besar di luar sana itu, biasanya kalau kita baca biografinya, itu adalah orang-orang dengan latar belakang yang kacau balau biasanya. Misalnya Oprah Winfrey, itu adalah pembawa acara yang terkenal, dan sekarang sukses besar banget. Setelah dibaca biografinya, dulu ketika kecil, dia mengalami pelecehan seksual. Hidup di daerah yang miskin. Tapi rasa itu, rasa amarah, rasa benci, rasa tidak terima, itulah yang dia pegang, yang membuat dia sekarang menjadi sesosok yang sebesar sekarang. Jadi untuk bisa mencapai sesuatu hal, sesuatu impian yang penting buat kita, harus ada pola yang berubah. Jadi pola ini harus kita ubah. Secara sadar, oh ya deh, saya bangun pagian, mungkin saya baca buku dulu, mungkin saya mulai meriset tentang impian saya dulu, mungkin saya kerjanya lebih pagi, lebih rajin, screen time ngeliat sosmed itu saya kurangin. Nah ini langkah pertama kita adalah mengubah pola dulu. Contoh misalnya, oh hari ini saya nyempetin jogging Pak 15 menit. Biasanya nggak pernah. Hari ini saya jogging 15 menit. Pencapaian bukan itu. Pencapaian ya, kecil kan? Tapi itu yang bikin kita, aduh saya bangga, saya udah jogging 15 menit hari ini. Demi apa? Demi kesehatan badan saya, supaya saya bisa kerja lebih keras, saya bisa cepat mencapai kesuksesan. Jadi kalau misalnya kita setiap hari lewat begitu aja tanpa ada pencapaian,
berani jamin deh bahwa itu yang membuat sebenarnya kita tidak termotivasi. Ya, setiap hari kita nggak tahu kita ini mau mencapai apa sih. Impian kita 10 tahun kita nggak mencapai, itu rasanya terlalu jauh. Jadi untuk bisa mencapai impian 10 tahun, capailah dengan pencapaian setiap hari. Sedikit, lama-lama jadi bukit. Lebih baik fokus, hari ini saya mau mencapai apa. Sukses-sukses yang kecil-kecil inilah yang bikin kita semangat sebenarnya. Waduh, hari ini saya harus mencapai apa. Dan ini yang kebanyakan dari kita lewatin. Punya impian 10 tahun ke depan. Tapi tiap harinya itu nggak ada yang bikin kita semangat. Nggak ada kemajuan-kemajuan kecil yang kita capai. Ya, jadi untuk bisa mencapai impian yang besar kita, berfokuslah pada pencapaian kita setiap harinya.